Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Susanto, kelas 2A1 Akuntansi Pagi, NIM 1901020026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya. Biaya merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Nah, dalam istilah biaya kadangkala cukup merepotkan dalam membedakan antara cost dan expenses. Untuk membedakannya dijelaskan sebagai berikut. Cost adalah biaya dalam arti pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan suatu perusahaan atau individu atau sendiri yang berhubungan langsung dengan output pengeluaran atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau perorangan. Nah, misalnya bahan baku dan pembantu, biaya umum pabrik seperti mandor, suplai pabrik, listrik pabrik, dan lain-lain. Dalam struktur laporan rugi atau laba perusahaan biasanya disebut dengan harga pokok produksi. Nah, sedangkan expenses adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau perorangan yang bersifat sebagai aktivitas pendukung saja. Misalnya biaya umum dan administrasi, dan biaya pemasaran atau biaya penjualan seperti gaji karyawan, biaya telepon, biaya air, gas, AC kantor, biaya penjualan dan biaya pemasaran, dan lain-lain. Ada beberapa klasifikasi mengenai biaya. Pengertian beserta contoh dari klasifikasi biaya. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Besar kecilnya biaya tetap dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka panjang. Contohnya pajak bumi dan bangunan, gaji karyawan, dan asuransi. Yang kedua, biaya variabel atau disebut variable cost adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel per unit konstan atau tetap dengan adanya perubahan volume kegiatan. Contoh, biaya bahan baku, biaya iklan atau poster, dan komisi untuk seorang salesman sesuai dengan levelnya. Yang ketiga, biaya langsung atau disebut dengan direct cost adalah biaya yang terjadi di mana penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu yang harus dibiayai. Contohnya, 1. Biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja dan pengacara. Yang keempat, biaya tak langsung atau indirect cost adalah biaya yang
terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Contohnya biaya asuransi, biaya asuransi gedung yang dibayar oleh perusahaan, dan juga biaya sewa motor. Yang kelima, biaya operasi atau operation cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan suatu sistem atau menjalankan sebuah sistem. Contohnya biaya gaji operator. Yang keenam, biaya perawatan. Maintenance cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Contohnya biaya perawatan peralatan dan fasilitas pabrik. Yang ketujuh, biaya investasi adalah biaya awal yang sebelum sebuah kegiatan operasional dilakukan. Contoh, biaya investasi lahan, bahan, dan mesin dalam operasional perusahaan. Yang kedelapan, biaya yang ditimbulkan akibat adanya pertambahan atau pengurangan output, biasanya merupakan hasil dari kegiatan produksi atau operasi, atau disebut dengan incremental cost. Yang kesembilan, marginal cost adalah kenaikan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sebagai akibat kenaikan satu output. Contohnya perusahaan harus menambah anggaran biaya produksi dikarenakan adanya penambahan permintaan dari orderan yang sebelumnya memesan. Yang ke-10, unit cost adalah biaya per unit produk. Yang ke-11, total cost atau total biaya adalah keseluruhan biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah output atau pengeluaran. Contohnya perusahaan melakukan pengkalkulasian total biaya produksi yang dikeluarkan. Yang ke-12, recurring cost, biaya terulang. Yang ke-3, unrecurring cost atau disebut dengan biaya tak berulang. Artinya biaya tak berulang, biaya yang hanya muncul satu kali saja. Contohnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli tanah. Itu maksudnya itu kas itu biaya yang tak berulang. Yang ke-14, sunk cost adalah biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan. Yang ke-15, past cost memiliki makna sama dengan sunk cost, di mana nilainya tidak dapat dihindari dan tidak dapat diubah melalui keputusan apapun, tidak peduli akan tindakan apapun yang diambil. Perilaku biaya. Biaya variabel di sisi lain adalah peningkatan biaya secara total ketika terjadi peningkatan aktivitas output dan penurunan biaya secara total ketika terjadi penurunan kegiatan output. Jenis biaya berdasarkan tujuan pengambil keputusan. 1. Biaya relevan, 2. Biaya tidak relevan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai klasifikasi biaya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.